Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ingin mempresentasikan hasil kerja keras kelompok kami dengan materi berjudul e-bisnis dan e-commerce. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Sayyidah Haid Nufus Fadila. Yang kedua ada Wade Ferningsih. Yang ketiga ada Wade Yumna. Yang keempat ada Afrilia, yang kelima ada Muhammad Aditya Hadi, dan yang terakhir ada Laude Muhammad Al-Qadar Ramadan. Untuk materi pertama akan saya bawakan sendiri dengan judul Internet untuk mendukung proses bisnis internal. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis. Contohnya itu seperti pemasaran, penjualan, dan juga pelayanan pelanggan. Internet mendukung komunikasi dan kerjasama global antar pegawai, konsumen, penjual, dan rekan bisnis yang lain. Internet memungkinkan orang dari organisasi atau lokasi yang berbeda itu bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Dengan internet, memungkinkan aplikasi electronic commerce atau EC dapat digunakan pada jaringan global dan biasanya dilengkapi dengan aplikasi pemrosesan pesanan secara online. Akibat internet, pemasaran terhadap perusahaan, produk, dan pelayanan menjadi proses yang interaktif saat ini. Situs web perusahaan bukan hanya sekedar untuk menyajikan katalog produk dan media promosi, tapi melainkan untuk digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan berkonsultasi dengan konsumen secara online. Nah, tujuan perusahaan membangun situs komersial pada World Wide Web, atau biasa kita singkat jadi WWW, adalah A, atau yang pertama, menarik konsumen baru melalui pemasaran dan perikanan web. Yang kedua, memperbaiki pelayanan konsumen yang sudah ada melalui fungsi pelayanan dan dukungan web konsumen. Yang ketiga, mengembangkan saluran pemasaran dan distribusi berdasarkan web yang baru untuk produk yang sudah ada sebelumnya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah untuk mengembangkan informasi baru dari produk yang dapat diakses lewat web. Aplikasi berdasarkan internet dapat memberi keunggulan strategi bisnis untuk memenangkan kompetisi seperti 1. Global dissemination. Karena sekarang negara-negara sudah tersambung dengan internet, komunikasi global dalam bisnis menjadi benar-benar hidup. Email, electronic mailing list, situs World Wide Web, dan pelayanan internet lainnya mengakibatkan penyebaran informasi skala internasional menjadi lebih cepat, murah, dan mudah. Yang kedua, interaction. Komunikasi interaktif adalah kemampuan internet yang lain seperti forum diskusi, chat group, formulir interaktif untuk pesan, feedback, dan email, di mana untuk menjawab permintaan dan komentar secara online. Yang ketiga, customization, di mana kemampuan untuk mengotomatisasi penyediaan informasi dan pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing konsumen, yang dimana ini termasuk kemampuan dalam strategi bisnis internet. Informasi dapat diakses dan disebarkan dari server jaringan, tergantung pada kebutuhan pemakainya. Yang keempat, collaboration. Internet mungkin memudahkan dan mengefisienkan akses data hardware dan software yang ada pada jaringan secara bersamaan. Yang kelima, electronic commerce. Internet menjadi platform teknologi isi. Internet menghubungkan perusahaan dengan konsumen dan penjualnya, sehingga memungkinkan perusahaan pengguna internet dapat memasarkan, membeli, menjual, serta mendukung produk dan pelayanan secara elektronik. Yang keenam, integration. Perusahaan yang bekerja menggunakan internet mengintegrasikan aktivitas di luar proses bisnis dalam perusahaan secara online. Untuk beberapa perusahaan, keuntungan diperoleh dari internet
yang ditimbulkan dari kemampuan menjaga loyalitas konsumen, menggantikan kebutuhan konsumen mendatang, menanggapi kepedulian konsumen, dan memperbaiki pelayanan konsumen. Extranet untuk menghubungi bisnis analisis. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagai informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual, vendor, mitra, partner, pelanggan, dan lain-lain. Extranet dapat juga diartikan sebagai internet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar dan bervolume besar dengan Electronic Data Interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama, dan lain-lain. Contoh aplikasi yang digunakan untuk extranet adalah Lotus Notes. Peran dasar sistem informasi dalam bisnis menurut O'Brien dan Maracas 2010. Terdapat 3 alasan berdasar untuk semua aplikasi bisnis dalam teknologi. Mereka dapat ditemukan dalam 3 peran penting yang dapat dilakukan sistem informasi untuk sebuah perusahaan bisnis mendukung proses bisnis dan operasional. A. Mendukung proses bisnis pelanggan berhubungan langsung dengan sistem informasi tempat mereka melakukan transaksi atau belanja. Contohnya, kebanyakan toko retail kini menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk membantu mereka mencatat pembelian pelanggan, menelusuri persediaan, membayar pegawai, membeli barang dagangan baru, serta untuk mengevaluasi tren penjualan. B. Mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi juga membantu para manajemen toko dan praktisi bisnis lainnya membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya, keputusan mengenai lini barang dagangan apa yang perlu ditambah atau dihentikan, atau mengenai jenis investasi apa yang mereka butuhkan. Biasanya dibuat setelah analisis diberikan oleh sistem informasi berbasis komputer. C. Mendukung keunggulan kompetitif. Mendapat kelebihan strategis atas para pesaing membutuhkan pedagang yang inovatif atas teknologi informasi. Contohnya, manajemen toko mungkin membuat keputusan atas memasang kios dengan layar sentuh dalam sebuah toko. Mereka terhubung dengan situs web e-commerce mereka untuk belanja secara online. Teknik e-commerce itu dia merupakan suatu konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web, internet, atau proses jual beli pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termaksud internet. Nah, e-commerce juga dia merupakan kegiatan bisnis yang dapat dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital. Nah, e-commerce juga itu dia dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan satu dan perusahaan lain, menghubungkan konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi itu secara elektronik. Nah, apa sih manfaat dalam teknik e-commerce ini dalam sistem transaksi? Nah, manfaatnya itu dia dapat, yang pertama, dia dapat menurunkan biaya operasional atau operating cost. Nah, yang kedua, dia dapat meningkatkan market exposure serta dapat meningkatkan customer loyalty.
Nah, jadi teknik e-commerce ini dia juga bagus dalam melakukan bisnis secara online itu. Ada beberapa faktor yang termasuk menyediakan harga kompetitif. Yang pertama yaitu pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah, dan sistem pembayaran yang mudah. Yang kedua, tampilan yang menarik, informasi barang dan jasa lengkap, dan jasa serta selalu diupdate. Yang ketiga, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Yang keempat, memberikan perhatian khusus seperti ulasan pemberian. Yang kelima, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain untuk lebih meyakinkan pembeli. Yang keenam, mempermudah kegiatan perdagangan. Dari beberapa syarat e-commerce, terdapat pula beberapa perangkat bisnis online, yaitu 1. Moralitas dan motivasi. Moralitas pelaku bisnis online hampir tidak pernah bertatap muka dengan pembeli. Proses jual beli terjadi karena faktor kepercayaan tinggi terhadap pembeli. 2. Kelengkapan informasi usaha. Pembeli akan tertarik pada produk Anda jika informasi lengkap. Tampilan gambar harus besar, tajam, dan detail. Informasi aturan jual beli. Informasi tata cara pembelian produk yang tidak membingungkan akan memberikan nilai tambah bagi calon pembeli. Yang keempat, kualitas dan distribusi produk. Produk yang ditampilkan secara online harus sama ketika diterima oleh pembeli. Kontrol kualitas produk harus diperhatikan. Yang kelima, koneksi internet. Fasilitas internet adalah senjata utama dalam berbisnis online. Internet adalah alat untuk kehadiran Anda di depan calon pembeli. Yang keenam, marketing. Meski produk Anda canggih dan bagus, kalau tidak memberitahukan kepada masyarakat, maka bisnis Anda bagaikan katak dalam tempurung. Itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 11 dengan judul materi e-bisnis dan e-commerce. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.